Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran jarak jauh. Hari ini Bu Novi akan mengajarkan tentang akidah akhlak mengenai kehidupan sesudah kiamat. Anak-anakku sekalian, manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal adalah di alam akhirat. Nanti setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk pertama kali, maka bumi pun hancur. Kehidupan di dunia berakhir. Setelah itu ada kehidupan baru yang kekal abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Orang yang banyak amal ibadahnya dan mendapat ridho Allah akan mendapat tempat di surga. Surga adalah tempat menyenangkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta ikhlas beribadah kepadanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin amin. Yang artinya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Kehidupan di surga memang sangat menyenangkan. Di dalam surat Muhammad ayat 15 digambarkan sebagai berikut. Yang artinya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr, anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan larangannya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa akan mendapat balasan yang setimpal di neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang melanggar perintahnya dan mengerjakan larangannya. Neraka merupakan hukuman bagi orang yang banyak dosa dan sedikit pahala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Sungguh mengerikan neraka itu. Sebagaimana juga diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya adalah, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, yaitu minum, mereka akan diberikan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sebelum manusia dimasukkan ke dalam surga dan neraka, manusia akan dihadapkan dengan beberapa peristiwa atau kejadian yang akan dilewati manusia itu sendiri, yaitu adanya kehidupan setelah akhirat. Sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak bisa meragukannya sedikit pun. Kehidupan-kehidupan ini juga mempunyai nama-nama sendiri. Runtutannya pun juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun runtutannya adalah yang pertama yaitu Yaumul Barzah. Yaumul Barzah atau sering dikenal dengan alam kubur ini merupakan pembatas bagi dunia dan akhirat. Selain itu juga ada yang menyebutnya sebagai alam penantian, di mana manusia akan bertempat di situ sampai datangnya hari kiamat.
Disinilah tempat manusia bisa merasakan akibat dari apa saja yang telah ia lakukan ketika hidup di dunia. Ketika seseorang tersebut senantiasa patuh dan taat pada Tuhannya, dia akan diberikan imbalan kemuliaan dan kesejahteraan di alam kuburnya tersebut, serta akan mendapatkan balasan surga. Berbeda dengan orang-orang yang suka melanggar aturan dan senang membangkang atas apa yang telah diperintahkan olehnya. Orang tersebut tentunya akan mendapatkan kesempitan dan senantiasa disiksa di dalamnya, dan akan ditambahkanlah di mana ia menempati kehidupan akhiratnya kelak, yakni neraka. Disinilah orang-orang yang berbuat aniaya menyesali perbuatan mereka dan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia supaya bisa berbuat baik dan beramal soleh. Seperti yang diungkapkan pada surat Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya adalah agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sempal hari sampai dibangkitkan. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Setelah kita mengalami penantian yang sangat panjang di alam kubur, selanjutnya adalah kita mengalami fase Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup yang sudah mati dari alam kuburnya masing-masing. Hari kebangkitan ini terjadi dengan ditiupkannya sangkakala yang kedua setelah tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan kepadanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Mahsyar mempunyai arti tempat berkumpul. Setelah kita dibangkitkan kembali dari alam kubur, selanjutnya adalah kita dikumpulkan di suatu tempat. Pada hari inilah semua umat manusia akan digiring dan dikumpulkan di satu tempat, yakni Padang Mahsyar. Mulai dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Semuanya berkumpul dan sibuk dengan diri mereka masing-masing. Mereka sibuk dengan amal mereka masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan sendiri, tanpa diwakilkan oleh siapapun. Bahkan, seorang bapak pun sudah tidak menghiraukan anaknya lagi. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat yakni Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia di dunia diperhitungkan, baik itu amal baik maupun amal yang jelek. Perhitungan atau hisab di sini semua tidak ada yang dirugikan. Meski seberat biji zarah pun pastilah akan ada hitungannya. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 17 yang artinya adalah pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi pada saat di Yaumul Hisab nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Dan amal kita yang kita kerjakan di dunia akan langsung dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah. Dan perhitungan Allah ini sangat tepat, tidak seperti perhitungan manusia. Yang terakhir atau yang kelima ini adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari di mana semua amal manusia yang sudah dihitung tadi akan ditimbang untuk mengetahui timbangan manakah yang lebih berat. Timbangan yang berupa amal kebaikan ataukah sebaliknya yaitu timbangan yang berupa kejelekan yang lebih berat. Mereka yang mempunyai timbangan amal baik yang lebih berat akan diberikan berbagai kenikmatan di surga. Namun bagi mereka yang timbangannya lebih berat, amal buruknya balasannya adalah berupa siksaan di neraka.
seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-9, yang artinya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Pada hari ini pula, mulut tidak bisa berbicara. Anggota tubuhlah yang memberikan informasi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang telah dilakukan selama ini di dunia, seperti yang diungkapkan dalam surat Yasin ayat 65 yang artinya sebagai berikut. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Setelah melalui berbagai peristiwa kehidupan tersebut, manusia akan melewati siroh. Siroh ini adalah jembatan penghubung bagi manusia hingga bisa menuju tempat terakhir yang pantas bagi manusia itu sendiri. Apakah mereka berada di surga atau mereka berada di neraka? Ketika manusia berhasil melewati jembatan Shirathul Mustaqim ini, tentulah ia akan menempati surga yang di dalamnya akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang belum terlihat sama sekali. Namun, berbeda dengan manusia yang kufur dan durhaka kepada Allah, mereka akan takut kesulitan melewati jembatan Shirathul Mustaqim ini, sehingga ia akan terjungkal dan jatuh ke dalam neraka, tempat yang penuh dengan berbagai siksaan dan penderitaan. Sebagai muslim, sebuah pelajaran tersendiri bisa meyakini dan mengetahui bahwa itu semua diciptakan oleh Allah bagi manusia untuk memberikan apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Semoga kita semua bisa berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal. Cukup sekian pelajaran dari Bu Novi hari ini. Semoga tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.